Shalom untuk kita semua, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab, di mana program kita selalu mengulik, membahas, dan mendalami firman Tuhan dari berbagai perspektif. Dan biarlah setiap apa yang kita bahas ini bisa menjadi perenungan kita untuk menjadi pembelajaran kita memahami firman Tuhan yang begitu kaya dan begitu dalam. Hari ini saya ingin membawa tema yang sederhana tetapi cukup unik. Ya, temanya yang sudah bisa rekan-rekan lihat di layar, yaitu Yosua memberhentikan matahari dan bulan. Nah, mungkin bagi kita yang jarang baca Alkitab, mungkin tidak pernah menemukan teks ini. Tapi bagi kita yang belajar, sering baca Alkitab, pendalam Alkitab, pasti membaca teks ini cukup aneh dan sulit. Ya, ini adalah gambar yang saya ambil. Bagaimana dalam peperangan Yosua memberhentikan matahari dan bulan. Nanti kita akan lihat ayatnya. Nah, kita akan coba perhatikan ayatnya. Itu ada di Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan terlebih dahulu ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ya. Ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kalau kita baca dari ayat 12 sampai 14, kita akan segera menemukan kebingungan terhadap teks ini. Benarkah Yosua memberhentikan matahari dan bulan saat berperang? Nah, ini yang perlu kita lihat nanti dari berbagai sudut pandang. Nah, konteksnya terlebih dahulu kita perhatikan. Yosua pasal 10 ini ayat 1 sampai 43 ya, dengan judul perikop pertempuran di Gibeon merebut Kanaan Selatan ya, karena memang kitab Yosua ini adalah kitab di mana Yosua sebagai penerus Musa memasuki tanah perjanjian dan Allah memerintahkan untuk mengalahkan semua bangsa yang ada di Kanaan ya, karena itu akan menjadi tanah mereka, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, konteks di pasal 10 ini adalah eksploitasi militer Yosua di tanah Kanaan, khususnya Kanaan Selatan. Khususnya kalau kita perhatikan semua ayatnya, rekan-rekan bisa baca, setelah Adonizedek, Raja Yerusalem, dan sekutu-sekutunya menyerang Gibeon yang bersekutu dengan Israel. Sehingga hal ini menyebabkan Yosua dan orang Israel datang ke Gibeon memberikan bantuan. Nah itulah, sehingga terjadi pertempuran di Gibeon, terjadi peperangan. Nah kita akan melihat dari berbagai tafsiran dan sudut pandang. Dalam penjelasan ini kita tahu ini adalah salah satu teks dalam perjanjian lama yang kisahnya tentu secara sains atau ilmiah dianggap fiksi oleh para ilmuwan. Ini hanya karangan atau dongeng. Karena secara ilmiah bagaimana mungkin Yosua bisa memberhentikan matahari dan bulan? Kejadian ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Lantas bagaimana kita menjawabnya? Tetapi kita perlu tahu pemahaman sains kuno dengan modern juga berbeda. Nah ini perlu kita pertegas rekan-rekan bahwa Alkitab ini bukan buku sejarah ya, bukan buku ilmiah, melainkan buku iman. Nah, kalau kita pun tahu dari sejarah, Yosua juga belum memahami bahwa bumi lah yang mengitari matahari. Apakah mungkin pemahamannya sama sampai abad-abad awal ya, sebelum akhirnya direvisi oleh Galileo dan Galilei, ilmuwan, bahwa katanya matahari lah yang mengitari bumi. Bumi itu sebagai pusat tata surya. Tetapi tidak, kata Galileo Galilei. Bahkan itu menjadi kesalahan gereja pada zaman dulu, karena menghukum mati Galileo Galilei mengatakan matahari lah pusat tata surya. Nah tentu Yosua juga belum memahami soal siapa yang mengitari, mana pusat tata surya. Tentu tidak. Sains kuno berbeda dengan sains kita yang modern. Yosua juga tidak akan paham soal bulan yang mendapat sinar dari matahari. Ya, dia tidak akan paham itu. Dan dia belum paham bumi mengitari matahari sebagai pusat tata surya, bulan juga.
Karena jika itu terjadi atau berhenti saja, maka akan terjadi hal-hal yang merugikan bumi. Penduduk di dalamnya ada gravitasi dan segala macam. Maka kalau kita melihatnya dari jawaban sains, tentu tidak akan ketemu bertolak belakang dengan penjelasan di teks Yosua pasal 10 ini. Nah, saya taruh di sini nomor 1, mungkin penjelasan yang paling simple atau simplistik, ya tentu adalah mukjizat Allah. Mungkin di kalangan Injili, karismatik pasti akan setuju bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, kenapa saya tulis di layar mukjizat lokal Allah YHWH, Allah Israel? Karena ini berkaitan erat dengan kitab sebelumnya, khususnya kitab Taurat, ya, yang dimana Musa itu ditugaskan Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yang dimana 10 tulah juga menjadi mukjizat lokal yang dibuat Allah untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir. Untuk mengalahkan Firaun dan para dewa-dewa Mesir pada zaman itu. Jadi untuk mentafsirkan teks Yosua ini, tentu dengan secara sederhana adalah mukjizat Allah, ya, untuk memenangkan bangsanya melawan bangsa Amori dalam pertempuran di Gibeon. Tentu tidak masalah dengan tafsiran seperti itu, ya, kalau kita hubungkan tadi dengan kondisi di kitab Keluaran, Ulangan, dan segala macam di kitab Taurat. Lalu ada juga yang berpendapat ini soal gerhana matahari. Untuk pertama kalinya Alkitab mencatat soal gerhana matahari dari teks Yosua pasal 10 ini. Ya, kita tahu gerhana itu matahari itu seperti tertutup begitu, ya, bersama dengan bulan sehingga gelap. Ya, gelap gulita. Jadi itulah maksud Yosua berkata matahari berhentilah begitu, ya, gelap. Tapi tidak mungkin gerhana matahari itu dilakukan sampai berjam-jam karena tadi teksnya kita baca sehari penuh. Paling lama berapa menit sih gerhana matahari yang pernah terjadi di dunia ini. Tapi ini pendapat yang bisa saja menjadi referensi lain untuk kita melihat unsur-unsur ilmiah, ya, unsur-unsur ilmiah dari teks Yosua pasal 10 ini, gerhana matahari. Nah, kalau kita perhatikan konteksnya, kisah kitab Yosua adalah soal Allah Yahweh membawa umatnya untuk masuk ke tanah perjanjian. Allah bahkan berkali-kali memerintahkan Israel agar berperang. Jangan tawar hatimu, kuatkanlah hatimu. Mereka disuruh berperang, membunuh dan merebut tanah perjanjian. Rekan-rekan supaya tahu salah satu teks kekerasan di dalam Alkitab itu ada di teks kitab Yosua. Di mana Allah menyuruh Yosua dan bangsa Israel untuk membunuh tanpa terkecuali, hanya untuk merebut tanah perjanjian. Nah, Allah YHWH menyertai mereka agar menang dalam setiap pertempuran melawan bangsa asing, agar terwujudlah seluruh daerah di tanah Kanaan mereka kuasai. Nah, itu konteks dari kisah kitab Yosua. Nah, kalau kita lihat penjelasan lain, selain tadi soal gerhana matahari, soal mukjizat lokal Allah, penjelasan biblisnya, maksud Yosua memerintahkan matahari dan bulan untuk berhenti adalah untuk menunjukkan kuasa kebesaran dari Allah Israel. Allah YHWH. Nah, ini kita masuk nih ke dalam konteksnya ini. Konteks historisnya ini. Ketahuilah, bangsa asing, baik Amori yang juga dia merupakan bangsa Kanaan, pada zaman kuno itu menyembah matahari dan bulan sebagai dewa mereka. Ya, ini ada salah satu tablet berisi patung, ya, dari Kanaan, bagaimana mereka menyembah dewa, ya, menyembah matahari dan bulan. Sama seperti Mesir, ya, matahari itu sebagai dewa tertinggi mereka, Ra, ya, Ra. Kalau namanya di Kanaan saya kurang tahu, tapi yang pasti mereka menyembah matahari dan bulan, apakah sama dewa Ra dan segala macamnya. Ini sudah menjadi tradisi bangsa asing di tanah Kanaan. Matahari dan bulan itu sebagai dewa tertinggi mereka. Makanya penulis kitab Kejadian di pasal 1 yang diyakini ditulis para imam sekitar abad ke-6, ya, kalau menggunakan tradisi dari Pris ataupun Yahwis, mereka menyebutkan benda-benda penerang itu tanpa menyebutkan nama matahari dan bulan. Nah, supaya rekan-rekan tahu, tafsiran dari tulisan penulis kitab Kejadian itu mengindikasikan bahwa hanya Allah Yahweh lah pencipta langit dan bumi. Bahkan dewa yang mereka sembah, bangsa Babilonia di tempat mereka dibuang, matahari dan bulan itu adalah ciptaan dari Allah Yahweh bangsa Israel. Sangkin mereka menganggap itu dewa yang tidak hebat,
tidak ada gunanya, nama matahari dan bulan pun tidak disebut saat Allah Yahweh dikatakan menciptakan benda-benda penerang. Hanya ditulis benda-benda penerang. Itu untuk mengkerdilkan Allahnya atau dewanya bangsa Babilonia yang menyembah matahari ataupun bulan, bintang. Ya. Nah, itu dia salah satu sudut pandang lain kalau kita bisa lihat. Nah, begitu juga dengan konteks Yosua. Bangsa Amori ini pasti menyembah dewa matahari ataupun dewi bulan. Sehingga kita mendapat jawaban, ketika dewa mereka matahari ataupun bulan sebagai yang terkuat, maka saat Yosua memberhentikan matahari, dia berkata berhentilah, maka jelaslah kuasa dan kekuatan Allah Yahweh yang menyertai Yosua dan bangsa Israel berperang melebihi dewa-dewa orang Amori, dewa bangsa asing di tanah Kanaan. Yosua seakan-akan memproklamasikan bahwa Allah YHWH itu lebih tinggi daripada dewa matahari dan bulan. Dia tak terkalahkan karena Allah Israel yang menyertai mereka menaklukkan segala bangsa dan berhasil merebut tanah Kanaan. Nah, ini adalah sudut pandang yang bisa kita lihat dari konteks historis mengenai pemahaman bangsa kuno yang menyembah dewa-dewa seperti matahari dan bulan. Sama seperti Mesir di kitab Keluaran juga ya. Itulah gunanya ada gelap gulita yang dibuat Allah di dalam salah satu tula untuk mengindikasikan di mana dewa mataharimu yang hebat. Allah Yahweh berhasil membuat gelap gulita seluruh tanah Mesir. Jadi kalau kita perhatikan kalimat Yosua itu, berhentilah matahari dan berhentilah bulan, menunjukkan kalian kalah. Berhentilah, kalian sudah tidak dapat mengalahkan kami. Ya, dewamu tidak menyertai engkau, tapi Allah YHWH kami menyertai dan kami berhasil menang di pertempuran Gibeon. Nah, ini yang bisa kita lihat dari sudut pandang lain. Sekali lagi saya katakan, tidak ada satu ahli yang sepakat bagaimana menjelaskan teks ini. Karena ini salah satu teks yang rumit di perjanjian lama. Tapi yang pasti, di kesimpulan ini saya akan tulis, teks ini bukan dongeng. Sebagaimana para ilmuwan yang menganggap cerita itu tidak mungkin. Bahkan ada yang mengatakan juga memang ada hari terpanjang dalam sejarah. Di zaman kuno yang pernah terjadi. Ya, di dalam tradisi bangsa-bangsa lain itu semua diakui dan itu merujuk kisah kepada Yosua. Kita tidak tahu kebenaran itu, tapi biarlah itu menjadi sejarah dan juga misteri. Nah, kesimpulannya saya sertakan kembali Yosua pasal 10 ayat 13. Ada yang menarik, dikatakan di ayat 13 tadi, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Perhatikan kalimat ini, bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Kalau kita pelan membaca ini, rekan-rekan, apa maksud teks di Yosua ini mengatakan ada kitab orang jujur? Nah, ini dia, seperti di layar. Saya tampilkan kitabnya. The Book of Yeser. Ya, bahasa Ibraninya itu sebenarnya The Book of Yeser. Tapi Septuaginta mengartikannya secara bahasa Yunani, kitab orang jujur. Ya, jadi ini kitab non-kanonik yang beredar pada zaman itu. Nah, kalau perhatikan gambarnya ditulis refer to in Joshua and 2 Samuel. Ini nanti akan diulang juga dalam masa pemerintahan Daud di kitab Samuel. Kitab orang jujur. Ini non-kanonik yang tidak masuk di dalam perjanjian lama. Artinya apa? Kisah ini adalah kisah yang nyata. Ya, karena terdapat dalam kitab orang jujur, ya kitab orang jujur ini kita yang berisi bahasa puisi dan sejarah pertempuran dan kerajaan bangsa Israel. Kisah inilah kisah nyata. Bukan dongeng, bukan imajinasi. Dan seperti kita tahu tadi, tafsirannya tidak mungkin secara harfiah Yosua memberhentikan matahari gitu ya. Tapi kita tahu Tuhan yang melakukan itu semua. Allah Yahweh yang berperang dan menangkan Yosua dan Israel. Dan Allah juga lah yang memberhentikan matahari dan bulan di dalam pertempuran Gibeon ini. Ya, Book of Yeser. Jadi kisah ini tertulis dan teks Yosua pasal 10 ayat 13 tadi merujuk atau mengkutip quote dari Book of Yeser. Ya, kita tahu banyak sekali sebenarnya kitab-kitab yang beredar, ya, baik itu nanti apokrifa, pseudogapria, ya, yang tidak masuk di dalam kanonisasi kitab kita. Tapi yang pasti sini untuk menjelaskan bahwa kitab ini asli sebagai sejarah ini asli sebagai pertempuran bangsa Israel. Nah, ini yang bisa kita lihat. Sehingga kalau saya ganti kalimatnya,
Yosua ingin berkata saat berperang itu dan memenangkan pertempuran di Gibeon, merebut Kanaan Selatan. Dia ingin berkata, berhenti, diam, ya, karena ada terjemahan lain dari kata berhenti itu, menjadi bodoh lah gitu loh. Ya, terjemahnya cukup unik. Menjadi bodoh lah, berhenti, diam, menjadi bodoh lah engkau dewa matahari dan bulan yang disembah orang Amori. Karena Allah kami, Allah YHWH, lebih besar dan lebih hebat dari engkau. Kalahlah. Waduh, ini bahasa saya nih. Saya rumuskan dalam bahasa ini. Itulah yang ingin dikatakan Yosua. Berhenti dan kalahlah. Engkau nothing, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Yahweh. Allah Yahweh yang memerintahkan Yosua, kuatkan hatimu, jangan tawar hatimu, selalu menyertai mereka untuk memenangi pertempuran. Nah, ini yang bisa kita lihat di dalam pembelajaran kali ini, rekan-rekan. Yosua memberhentikan matahari dan bulan. Salah satu teks unik, teks sulit, tetapi jika kita mengkajinya lebih dalam, melihat dari berbagai perspektif, kita akan menemukan suatu hal yang indah sekali. Ya, inti dari Yosua pasal 10 tentu Allah YHWH yang menyertai mereka dan memenangkan bangsa Israel dalam pertempuran untuk merebut tanah perjanjian. Luar biasa sekali. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Ini pembelajaran singkat kita. Kita akan mencari lagi teks-teks unik yang sulit dalam Alkitab, sehingga saya sharingkan dan kita bisa menafsirnya dari berbagai sudut pandang. Kiranya ini memperkaya kita. Ingat, tafsiran itu bukan satu, tetapi multiplikasi makna. Marilah terus kita membaca Alkitab, memahami teks-teks yang sulit, mendalaminya, dan menafsirnya untuk merayakan makna. Karena Alkitab yang begitu dalam, bagaikan samudera yang tak terselami, maka kita harus meminta hikmat kepada Tuhan untuk memahaminya dari berbagai perspektif. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran lain. Tetap dukung program YouTube kita Hanya Alkitab, like, comment, subscribe, dan share kepada banyak orang untuk mendapatkan pembelajaran Alkitab yang mendalam ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.